Halo teman-teman semua, kembali lagi di video market outlook ataupun analisa teknikal mingguan bersama Amandana. Ini adalah analisa teknikal mingguan untuk pair Euro USD dari tanggal 24 sampai 28 Januari 2022 ataupun minggu terakhir di Januari 2022. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video analisa teknikal bersama Amandana berikutnya ataupun selanjutnya. Oke? Jadi yang kita bahas kali ini adalah Euro USD. Seperti yang teman-teman tahu, kita di minggu lalu sudah memberikan 3 skenario, yang dimana skenario pertama sell, yang kedua sell, yang ketiga adalah buy. Karena sekarang harga itu yang kemarin minggu lalu kan dia sudah berhenti di Fibonacci 018. Berhenti di Fibonacci 018 sesuai dengan yang saya bilang di minggu lalu. Tadi bisa langsung open posisi sell. Yang dimana kalau di minggu lalu itu saya kasih tahu untuk di time frame 1 jam ya, 1 jam. Teman-teman bisa ambil posisi sebenarnya di sini ya, ini sudah pada saat dia breakout kemarin, dia kan ada demand di sini, ketika dia breakout teman-teman bisa ambil posisi sell dengan take profit adalah di area 13.800 ya, 13.800 itu sudah profit 1. Untuk yang buy, karena dia tidak bisa melanjutkan kenaikan, hal ini tidak berlaku. Yang kedua adalah yang ketiga, ketika dia bisa breakout dari 13.800, teman-teman bisa open posisi sell sebenarnya dengan take profit terjauh adalah di sini, di area ini sih sebenarnya ya, sebenarnya di area ini, di area berapa ini Fibonacci ini saya lupa, sebelum 23,6 seperti itu. Jadi kemarin juga sudah profit sebenarnya juga seperti itu. Jadi sebenarnya di ketiga tradingan itu kalau saya lihat yang sell itu sudah bagus sebenarnya seperti itu. Jadi ini akan saya ini berarti trennya masih berlanjut ya, trennya masih lanjut karena dia sudah pertama karena trennya lanjut. Mengapa? Karena di sini dia sudah buat low-nya, dia sudah nyampe retracement 618, dan ketika kena 618 yang dimana ini merupakan area supply, harga kemudian turun drop jauh. Dia tidak berhenti di sini, tapi dia berhenti di sini dan ternyata dia buat low lagi sekali. Tapi low-nya sekarang ternyata berhenti sampai di sini aja. Jadi kalau kita tarik Fibonacci-nya, yang dimana Fibonacci ini dia swing terakhir ya, swing terakhirnya dari dia bergerak naik, berarti kan dari sini nih, dari sini sampai sini. Kalau kita isi Fibonacci-nya, saya setting dulu Fibonacci-nya ke isi yang 27,2. 7,2 berarti di sini. Jadi kemungkinan pada saat dia bergerak turun, kemungkinan dia akan bisa turun sampai ke Fibonacci-nya yang di 27,2 itu di sini. Karena swing terakhir di sini deh. Karena kan dia mulai di sini, dia kemudian bergerak naik. Dari sini dia bergerak naik, jadi ketika dia sudah balik ke 100% ya, ini kan balik ke 100%, kemungkinan nanti dia bisa turun sampai ke 272 yang ada di area sini, dimana ini merupakan area, ini saya kotakkan lagi deh ya, jadi diingat ya, di sini ada Fibonacci 272, ini karena akan saya hapus. Di sini merupakan area supportnya di sini, yaitu sampai di 12.675. Oke, sampai sana ya. Jadi untuk yang ingin ambil posisi karena dia masih berlanjut trennya turun,
Jadi saya rasa pada saat dia ambil posisi itu, ambil posisi sell ketika pada saat dia retrace dari kena ini, kena di 13.800. Dia kena ini, kemudian dia bisa turun sampai sini. Karena kalau dia bergerak naik, tembus ke sini, dia kan pasti akan lanjut naik sampai ke sini lagi. Seperti itu. Karena kalau kita lihat di sini, di sini dia terbentuk seperti double top. Coba saya turunkan time frame ya. Jadi untuk yang ambil posisi sell bisa pada saat dia, saya di sini teman-teman ingin ambil posisi sell nanti di hari Senin, boleh. Stop lossnya nanti di sini di 14.040 lah. Kalau 40, stop take profit bisa di 12.000 yang tadi sini. Bisa di sini ya. Untuk di daily. Untuk yang ambil posisi buy nanti ketika dia breakout 13.800, ambil posisi buy dengan strategi take profit terjauh ya di sini, stop lossnya di bawah 13.800, berarti di 13.650 seperti ini. Kalau kita turunkan ke 1 jam langsung ya, di sini seperti ada double top ya, di sini top 1, di sini top 2, di sini necknya. Ketika neck berhimpitan dengan area demand di sini ya, hati-hati, karena kalau ketika demand ketemu chart pattern seperti ini, biasanya orang-orang pasti akan lebih memilih untuk melihat chart pattern itu sendiri biasanya ya, tapi tidak selamanya seperti itu juga. Kadang ketika dia ada double stop di sini ternyata demandnya terlalu kuat, ketika dia ternyata false break daripada neckline-nya yang ada di sini, turun sampai sini, kemudian dia bisa naik lagi terbang, itu bisa seperti itu. Tergantung daripada mana yang lebih kuat dilihat oleh para trader, apakah chart patternnya ataupun area demandnya sendiri, seperti itu. Karena di sini dia melihat bahwa area demand terlalu kuat, yang lebih kuat adalah area demand yang ada di sini, yang dimana ini merupakan ada seperti shooting star, morning star kayak di sini ya. Dan di sini 3 candle ini saya lupa, morning star kayaknya. Itu ternyata demand di sini lebih kencang, belum menyebabkan pada saat dia turun sampai sini harga kemudian naik lagi. Seperti itu. Dan kalau kita di hourly pun kita lihat ketika harga ini bergerak naik sampai di sini, dia turun, retrace, kemudian dia turun lagi sekali. Berarti dia sini sudah membuat lower low, dan sekarang dia sudah membuat higher low di sini. Jadi kemungkinan dia nanti bisa bergerak turun sampai ke bawah seperti itu. Karena kalau kita lihat di 4 jam juga, dia sudah membentuk lower low juga. Sini dia buat low, kemudian dia buat low di sini. Jadi di sini dia sudah membuat kalau di 1 jam di sini dia ada demandnya. Di sini di demand 1 jamnya di sini dia sudah kena, di 4 jam pun juga sama. Di 4 jam kalau teman-teman lihat ketika dia turun kemudian dia retrace ke tengah-tengah sini, harga kemudian membuat area supply, maksudnya maaf bukan area demand, area supply yang di sini, area supply yang ada di sini, area supply di sini, kemudian dia buat turun membuat lower low. Pada saat dia retrace lagi balik ke area ini, dia kemudian mulai ada reaksi di sini seperti itu. Jadi saya rasa reaksinya ini adalah nanti dia akan bisa bergerak turun seperti itu. Karena ketika dia turun ini walaupun naiknya ini ternyata tidak bisa lebih dari ini, maka kemungkinan dia akan masih bisa bergerak turun lagi seperti itu. Itu untuk Euro USD. Karena pandangan untuk di Euro USD secara global tadi di daily kan kita lihat harganya trennya pun masih turun, Fibonacci-nya pun pas kena sampai di 618 kemudian dia turun. Dan target profitnya yang di sini itu kenapa? Karena tadi kan kita lihat Fibonacci 272 itu di sini. Jadi di sini merupakan area TP dari untuk yang sell seperti itu. Jadi gampangnya untuk di Euro USD diperhatikan area 13.800 ya. 13.800 itu diperhatikan. Ketika nanti dia bisa retrace balik lagi ke sana, teman-teman itu bisa ambil posisi sell.
ketika 13.800 itu pecah ataupun di breakout, teman-teman bisa switch ambil posisinya ke buy dengan take profitnya itu di 14.400 seperti itu. Karena kalau kita ambil sell ini ruang geraknya masih panjang, karena kalau kita sudah lewatin 11.950, terjauh adalah di 10.100. Ini sudah saya plotkan 10.900 dan di 8.862. Ini merupakan area terjauh untuk ambil posisi sell seperti itu. Walaupun nanti jika di hari Senin, Selasa sampai di nanti FOMC dari tanggal 6 20 berapa? 26 ya 27 pagi ya. 27 pagi jam 3. Di 27 pagi jam 3 itu di sini 27 pagi jam 3. Nanti diperhatikan nanti jam 3 di sini. Yang mana akan bisa ditembus. Kalau 12.678 ini bisa ditembus, yang di sini area ujung tengah tanah ini, maka otomatis 11.950 akan dikejar. Kalau enggak, ya nanti berarti dia naik ke atas seperti itu. Jadi nanti dilihat ya nanti di FOMC meetingnya bagaimana pergerakannya seperti itu. Oke teman-teman, jadi sekian aja untuk analisa teknikal di Euro USD. Jika teman-teman yang sudah ambil profit 2 kali di minggu lalu, itu sudah saya kasih sell kedua posisinya, itu silakan di kolom komentar bagaimana profitnya yang sudah saya berikan di minggu lalu. Ataupun teman-teman jika ada komen tentang analisa Euro USD saya di video kali ini, silahkan langsung ke kolom komentar, ataupun teman-teman ingin diskusi tentang analisa ini, langsung aja di kolom komentar, nanti akan saya balas di YouTube komen nanti, seperti itu. Oke teman-teman, jadi terima kasih sudah like, terima kasih sudah share ke teman-teman yang lain juga tentang analisa Euro USD kali ini, dan semoga apa yang sudah saya berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di analisa teknikal mingguan berikutnya. Bye-bye.